Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aditya Karyoga dari kelas A Pendidikan Bahasa Arab. Akan menjelaskan atau mereview pertemuan yang terakhir, yakni pertemuan ke-15 adalah Islam di Indonesia pada awalnya masuk sampai sekarang. Perkembangan Islam di Indonesia muncul beberapa teori, antara teori Hujurat, Mekah, Persia. Namun juga ada teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia secara umum. Perkembangan di Indonesia baik berdalam agama maupun tradisi terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjadinya hubungan dagang dan antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan maupun negeri Arab. Sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang di India dan di Cina sudah memiliki hubungan dengan penduduk Indonesia. Meski terdapat beberapa teori yang mengenai kedatangan agama di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman tradisi Tang. Berita tersebut mencatat bahwa pada abad ke-7 terdapat permukiman perdagangan Muslim dari Arab di Desa Baros, daerah pantai utara Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi menunjukkan pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dengan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik As-Saleh yang berumur tahun 1297. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali muncul di Perlak, bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategisnya lewat letak Perlak, yaitu daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari darat ke timur. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara atau Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun binti Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemudian di Kalimantan, masuknya Islam di Kalimantan melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsa Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat ditemukan pemakaran Islam kuno. Angka tahun yang bertua pada makam tersebut adalah tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Dijelaskan juga atau saluran dan perkembangan Islam Indonesia diantaranya yaitu dengan lewat perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik, dan peran wali dan ulama. Di Jawa ada Wali Songo yang
Salah satunya cara menyebar Islam dengan cara berdakwah. Di samping berbagai sebagai pedagang, para pedagang Islam terdahulu juga berperan sebagai mubaligh. Ada juga para mubaligh yang datang berdagang dan dengan misi agamanya, penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara ulama mendatangi masyarakat objek dakwah yang sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Islam di Indonesia sampai sekarang pada saat ini diperkirakan jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut agama Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 300% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun kendati mayoritas penduduk Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam, tapi menganut hukum Pancasila. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.